Para ibu dan bapak, saudari dan saudara yang budiman, para pastor, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak, seluruh umat Keuskupan Padang yang terkasih dalam Kristus. Seperti kita ketahui bersama dengan bula Paus Fransiskus Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, Yubileum biasa tahun 2025 resmi dimulai dengan pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan pada malam Natal tanggal 24 Desember 2024. Bapak Suci juga mengeluarkan dekret bahwa pada hari Minggu Pesta Keluarga Kudus tanggal 29 Desember 2024 dirayakan Misa Kudus di katedral-katedral di seluruh dunia sebagai pembukaan tahun yubileum ini di keuskupan-keuskupan masing-masing. Berhubung pada waktu itu ada perayaan yang tak kalah penting, 70 tahun misi Gereja Katolik di Siberut, Mentawai, saya telah mendelegasikan kepada Romo Benediktus Pardomuan Manulang untuk membuka pintu suci di Gereja Katedral Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus sebagai tanda mulainya tahun yubileum ini di Keuskupan Padang. Dengan demikian, umat di Keuskupan Padang juga diundang untuk ikut berpartisipasi penuh dalam perjalanan ziarah pengharapan ini, sambil menimba rahmat pengampunan dari Tuhan dalam tanda-tanda yang nyata. Tahun suci ini akan berakhir di gereja-gereja partikular atau di keuskupan-keuskupan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. Bapak Suci akan mengakhiri yubileum biasa ini dengan penutupan pintu suci di Basilika Santo Petrus di Vatikan pada tanggal 6 Januari 2026 pada hari raya penampakan Tuhan. Ziarah yang berangkat dari gereja dan tempat-tempat doa yang telah ditentukan, 3 di setiap kevikepan, kemudian dilanjutkan ke gereja katedral di Padang, dapat melambangkan perjalanan harapan yang diterangi oleh firman Tuhan, mempersatukan seluruh umat beriman. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam tradisi Gereja Katolik, sejak yubileum pertama pada tahun 1300 didekretkan oleh Paus Bonifasius ke-8, tahun suci semacam ini menjadi saat istimewa untuk mengalami kekudusan ilahi melalui pertobatan dalam setiap hati orang beriman. Dengan nama yubileum kita diingatkan akan ungkapan dalam tradisi Yahudi, Yobel, yaitu trompet dari tanduk kambing hutan yang ditiup untuk menandai hari penebusan orang Yahudi atau Yom Kippur. Perayaan ini semula ditetapkan oleh gereja untuk 100 tahun sekali, kemudian diubah menjadi setiap 50 tahun sekali sejak Paus Clemens ke-6 pada tahun 1343. Tetapi akhirnya diikuti rumusan yang sekarang ini untuk setiap 25 tahun sekali berkat bula Paus Paulus II pada tahun 1470. Tahun suci 2025 ini sendiri merupakan kelanjutan dari perayaan rahmat sebelumnya. Pada yubileum biasa yang terakhir, pada tahun 2000, kita melewati ambang 2 milenium sejak kelahiran Yesus Kristus. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015, Paus Fransiskus memproklamirkan yubileum luar biasa demi memperkenalkan dan mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih Allah. Sekarang waktunya telah tiba untuk tahun yubileum yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan yang pasti akan keselamatan dalam Kristus. Tahun suci juga akan memandu langkah kita menuju perayaan mendasar lainnya bagi seluruh umat Kristiani. Tahun 2033 akan menandai peringatan 2000 tahun penebusan yang dimenangkan melalui sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan dalam Spes non confundit nomor 6. Pembukaan pintu suci atau Porta Sancta yang menandai dimulainya tahun suci ini melambangkan perjalanan umat Kristiani beralih dari dosa kepada rahmat yang dimungkinkan dengan penerimaan indulgensi penuh oleh siapa saja yang melakukan peziarahan melalui pintu suci di gereja-gereja Basilika di Roma.
Kemungkinan yang lebih luas lagi terbuka bagi seluruh umat beriman berkat kebesaran hati Bapa Suci Paus Fransiskus yang mau memperhatikan semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, tapi juga semua orang lain yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus ini akan merayakannya di gereja lokal mereka. Harapannya, seperti ditegaskan dalam artikel pertama Bulla Paus Fransiskus itu, bagi semua orang, semoga yubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Pintu, seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 7 dan 9. Pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, tahun suci yubileum ini adalah tahun yang didedikasikan pada Yesus. Satu tahun di mana rahmat Tuhan mau dirasakan dengan lebih intens dalam semangat pengharapan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma bab 5 ayat 5. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan momen-momen yang lebih intens ini untuk mendorong dan mempertahankan pengharapan sebagai teman setia yang membimbing langkah-langkah kita menuju tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Ziarah tentu saja menjadi unsur mendasar dalam setiap acara di tahun yubileum ini. Ziarah tersebut dapat dilakukan secara pribadi maupun dalam kelompok, bersama keluarga maupun umat, selingkungan, paroki. Memulai sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Ziarah dengan berjalan kaki sangat mendukung penemuan kembali nilai keheningan, usaha, dan kesederhanaan hidup. Di tahun suci ini, para peziarah pengharapan akan menempuh jalur-jalur yang kuno maupun yang lebih modern agar bisa menikmati yubileum secara maksimal. Berpindah dari satu kota ke kota lain sambil merenungkan karya-karya Tuhan dalam doa dan rasa syukur. Seperti dikatakan dalam Bulla Paus Fransiskus, gereja-gereja yubileum di sepanjang jalur ziarah dapat berfungsi sebagai oase spiritualitas dan tempat peristirahatan dalam ziarah iman, di mana kita dapat meminum sumber air harapan, terutama dengan mendekatkan diri pada sakramen rekonsiliasi, titik awal yang esensial dari setiap perjalanan pertobatan sejati. Para imam di paroki-paroki di seluruh keuskupan diundang untuk memberi perhatian khusus pada perayaan sakramen rekonsiliasi bagi umat dan menyediakan kesempatan lebih besar untuk mendengar pengakuan dosa pribadi. Paus Fransiskus menegaskan dalam bulannya, sesungguhnya melalui indulgensi kita mengetahui kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya. Bukan suatu kebetulan bahwa pada zaman dahulu istilah belas kasihan dapat dipertukarkan dengan istilah indulgensi. Justru karena istilah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kepenuhan pengampunan Tuhan yang tiada batasan. Sakramen rekonsiliasi bukan hanya merupakan anugerah rohani yang luar biasa, namun juga merupakan sebuah langkah yang menentukan, yang penting dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Di sana kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita dan memperlihatkan kepada kita wajahnya yang lembut dan penuh belas kasihan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Dia mendamaikan kita dengan dirinya dan menikmati pengampunannya. Spes non confundit nomor 23. Tentang pengampunan ini, Bapak Suci masih menambahkan lagi pesan yang penuh penghiburan. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Hal ini tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Namun pengampunan dapat memungkinkan kita untuk mengubah masa depan dan menjalani kehidupan yang berbeda. Bebas dari kemarahan, permusuhan, dan dendam. Pengampunan memungkinkan masa depan yang lebih cerah. Yang memungkinkan kita melihat masa lalu
dengan cara pandang yang berbeda, yang lebih tenang, meski masih membawa jejak air mata masa lalu itu. Oleh karena itu, beliau mengingatkan kembali tugas para imam untuk menjadi misionaris belas kasih dan terus menjalankan misi penting itu dengan menghidupkan kembali pengharapan dan menawarkan pengampunan setiap kali ada orang berdosa yang datang kepada mereka dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat. Semoga mereka tetap menjadi sumber rekonsiliasi dan dorongan untuk menatap masa depan dengan harapan tulus yang diilhami oleh belas kasihan Bapa. Di tahun Yobel ini, semoga semua orang dapat menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Spes non confundit nomor 23. Akhirnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah yang kita rayakan pada hari ini menunjukkan kepada kita akan keteladanan Bunda Maria. Bunda Allah adalah saksi paling mulia harapan itu. Dalam diri Santa Perawan, kita melihat bahwa harapan bukanlah optimisme yang naif, melainkan anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Seperti setiap ibu, setiap kali Maria memandang putranya, ia memikirkan masa depannya. Tentunya dia terus merenungkan dalam hatinya kata-kata yang diucapkan kepadanya di bait suci oleh Simeon yang sudah tua itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas bab 2 ayat 34-35. Dalam duka, derita yang dipersembahkan dalam cinta, Maria menjadi bunda kita, bunda pengharapan. Bukan suatu kebetulan bahwa kesalehan populer terus menyebut perawan terberkati sebagai Stella Maris, sebuah gelar yang mengungkapkan harapan pasti bahwa di tengah badai kehidupan ini, Bunda Allah datang membantu kita, menopang kita, dan mendorong kita untuk bertahan dalam pengharapan dan kepercayaan. Spes non confundit nomor 24. Semoga kita sekalian dapat memanfaatkan tahun Rahmat ini dengan sungguh-sungguh, menjadi peziarah-peziarah pengharapan dengan melakukan pertobatan kita, sambil mendoakan intensi Bapa Suci, menerima sakramen rekonsiliasi, dan merayakan Ekaristi untuk dapat menikmati indulgensi sepenuhnya. Sebagai penutup, kiranya ajakan Paus untuk kembali kepada kitab suci dalam bulannya, sesuai pula dengan perayaan Minggu Biasa ketiga yang lalu, yang kita rayakan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Semoga kita yang berlindung kepadanya beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Seperti kata penulis surat Ibrani bab 6 ayat 18-20. Kata-kata tersebut merupakan dorongan yang kuat bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan yang telah diberikan kepada kita, untuk berpegang teguh pada harapan tersebut, dan untuk menemukan perlindungan dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Dengan demikian, tahun Yobel yang sedang kita jalani ini akan menjadi tahun suci yang ditandai dengan harapan yang tidak pernah pudar, yaitu harapan kita kepada Tuhan. Salam belas kasih, Tuhan memberkati.